2001 saya itu udah sedekah mobil. Bukan berarti saya datang 2005 itu ada motor. Nah ini kita sedekah pertama kali mobil tahun berapa? Carry berapa tuh? 2003. Dibawa tuh mobilnya Ford tahun 91. Saya nyengir tuh sama istri saya. Oh luar biasa ya, 3 juta dapat Ford 91 nih. Itu udah besar banget buat saya. Ford tahun 91. Alhamdulillah tuh 2005 udah pakai Alphard itu. Alphard masih 8 biji kali 2005. Padahal waktu itu saya masih miskin. Sampai tahun 2005 saya belum punya toilet. Di rumah tuh belum ada toilet. Dan masih tanah, belum keramik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, kembali kita soroti tentang Yusuf Mansur dan apa saja yang membuat dia sangat sulit untuk diciduk oleh aparat. Kita lihat itu masih muncul di pemberitaan PT Hananian gitu, yang bergerak di bidang travel, yang memberangkatkan umroh dan haji. Tetapi dia cepat ditangkap oleh aparat gitu. Karena yang pertama orang berteriak kencang. Yang kedua, pemilik travel ini pura-pura blow on. Ya kan, padahal orang sudah tidak berangkat. Dana yang diselewengkan dalam tanda kutip, karena nanti kan membutuhkan pembuktian pengadilan gitu. Itu 60 miliar dana masyarakat ditilap, hilang gitu, ribut. Akhirnya dia ditangkap. Sebelumnya kita lihat ada juga perusahaan-perusahaan travel. Misalnya Naila Safa'ah. Naila Safa'ah ini Kisruh gitu. Ini perusahaan umrah nih katanya murah gitu kan. Kisruh. Lalu orang ribut. Nah, begitu orang ribut, pemilik travel, itu Abu apalah namanya gitu. Itu diam dan melarikan diri gitu. Oh, melarikan diri, dikejar. Akhirnya ketangkap di Yogyakarta. Dia dengan kepala botak, tangan diborgol, ada istrinya yang ngaku juga sebagai seorang ustazah, tangan diborgol, dibawa. Sudah itu kita nggak tahu berapa lama dia dihukum, apa dia nggak tahu lah, apa dibebaskan lewat belakang, kita tidak tahu. Nah Yusuf Mansur kenapa nggak dia papain gitu? Yang pertama teriakan masyarakat jelas masih kurang kencang. Ya saya sudah berteriak sih. Udah datang ke rumahnya di demo berapa kali gitu. Kemudian digugat melalui pengadilan gitu. Tetapi berita media kita masih dinilai kurang kencang gitu. Pada kasus Yusuf Mansur ini jauh lebih hebat dan lebih dahsyat. Yang pertama misalnya ini satu aja nih yang disebut dengan paket umrah merdeka. Cobalah diselidiki itu. Yang terdata saja yang melapor itu ada 7.426 orang. Karena ini paket dengan Paytrend. Rupanya ini jaringan tipu-tipu ini ada dilindungi dalam bahasa hukum ini. Ada izin juga gitu. Itu dengan paket umrah merdeka itu menghabiskan duit jemaah itu, ya kalau 10.000 orang saya itu udah 100 miliar. Beritanya seperti hilang. Lalu teriakan kurang keras, Yusuf Mansur juga membantah dengan keras. Misalnya dia sumpah, ya kan, wallahi. Dia bawa Allah nih orang nih. Lalu dia cerita-cerita lah kalau apa itu berbisnis bawa Allah. Masa menipu itu atas nama Allah gitu. Bawa Allah harus dilibatkan Allah kita tidak akan rugi. Melibatkan Allah tidak akan rugi. Bagaimana maksudnya? Salawatin. Jadi terima duit masyarakat sambil ngucap Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Sambil ucapin salawat,
tunjuk, ambil, bawa. Hilang itu duit. Kalau diikuti ada yang ngikutin, jadi pencuri. Gitu. Itu nggak ada kasusnya sampai sekarang. Nggak ditangkap. Gitu. Ada lagi kasusnya di Masjid Kota Wisata Cibubur. Mestinya kalau 250 orang bersaksi gitu. Data-data tertulis itu menjadi fakta sekunder harusnya. Ini orang siap saksi tapi tidak ada persoalan. Berikutnya kita juga tidak tahu. Ditambah lagi dengan jurus-jurus sinting Yusuf Mansur. Wallahi aneh ini udah bayar dulu. Ngaku juga dia udah bayar. Dengan apa Anda bayar? Aneh lu nyapuin daun-daun di Darul Quran. Daun tuh aneh selawatin. Menjadi duit 23 miliar. Udah aneh bayar dulu semua itu tuh. Digugat oleh Jaini Mustafa. Ke siapa Anda bayar? Cash apa transfer? Wah Yusuf Mansur bilang. Itu aneh bayar lu cuma orang-orang jahat aja memfitnah aneh. Nah itu kan memfitnah. Dia melawan dia. Lawan dia. Dikejar terus akhirnya dia kabur. Kabur dia. Itu kasus. Terus jemaah Masjid Kota Wisata paket apa lagi itu? Jabal Nur. Oh banyak itu 55 miliar yang lebih kurang 55 miliar. Enggak ada kasus hukumnya gitu. Iya kan? Akhirnya orang sebagian itu yang kesal itu bawa debt collector. Nah, ini sebagian keluar nih duit nih. Tapi ini kita lihat gitu. Teriak kurang kencang, proses hukum juga nggak jalan. Heran kita ya. Kemudian ya walaupun begitu ya kita harus terus berteriak, harus terus menggugat ini. Karena seperti ungkapan itu, no justice, no viral. Ya kan? Kalau kita mau mendapatkan keadilan, harus viral ini lebih banyak. Jadi jangan bilang, wah ini kok ini aja dibahas. Nggak begitu Pak, nggak begitu Bu. Kita harus menyuarakan ini terus menerus. Gitu. Karena ini melindungi Islam dari agamanya penipu. Gitu. Islam dalam sosok tipu itu harus kita lawan. Karena Islam mengajarkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Ya, jadi itu yang kita lihat gitu. Tapi walaupun demikian, jangan pula kita menganggap, oh kalau begitu udah capek juga, jangan. Hasilnya tetap ada gitu. Walaupun sekarang Yusuf Mansur bilang, oh aneh sekali buka warung steak and shake ini 20. Uang dia pindahinnya ya iyalah. Uang dia rampok dalam tanda kutip. Dia tipu orang gitu. Duit nggak dipersoalkan, udah bisnis batu bara nggak jadi, dipindahin ke warung steak. Ya bisa lah 20. 100 juga bisa dia bikin sekaligus gitu. Jadi kita lihat manfaatnya ada gitu. Misalnya Yusuf Mansur telah terisolasi secara sosial. Nggak ada undang-undang dia ceramah. Kalau masih ada yang mengundang, nah itu bisa kita lihat itu bagian dari Yusuf Mansur and the gang. Ada juga itu pengurus masjid, bahkan kita lihat anak pendiri pesantren gitu, ngundang dia. Saya bilang nih, ini kelakuannya sama ini orang-orang ini. Menggunakan pesantren untuk tujuan-tujuan duniawi. Menggunakan agama untuk mendapatkan uang. Ini tujuannya gitu. Lalu ketika pesantrennya sepi karena diboikot oleh masyarakat, dia bilang, tanggung jawab nanti di hadapan Rasulullah. Entah dalil dari mana itu orang suruh tanggung jawab. Ya dia yang mesti tanggung jawab. Kenapa menyelewengkan nama pesantren kan itu semestinya. Nah, ini yang kita lihat. Jadi semakin keras orang bersuara. Kemudian semakin ada kejujuran. Itu cepat penyelesaiannya. PT Hananian tadi ya pengurusnya kita appreciate lah ya. Ya kita memang bersalah silahkan dia mau bertanggung jawab. Dia masuk penjara mungkin ya kan. Kalau terbukti di pengadilan dia memang bersalah. Tapi Yusuf Mansur nggak mau dia. Ente maafin aja. Disikatnya dia orang 100 miliar disuruh orang minta maaf. Maafin aja, minta lagi ke Allah. Nanti Allah kasih ente lagi. Itu kalau dia udah terdesak. Tapi kalau dia meminta duit, ente dengan modal 1 juta. Itu nanti dibikin
oleh Allah rumah di sorga, aneh ustad, aneh nggak bohong, nah, gitu-gitu modelnya. Begitu duit masuk, lep, hilang. Yang ada di cita-cita Yusuf Mansur itu bangun warung steak yang banyak, lalu membual gitu. Kita beli nanti Google mau kita beli gitu. Ngawur aja, ya kan? Ngawur gitu. Kita beli nanti MU, nah, MU Manchester United. Kita rubah menjadi Mansur United, ya kan? Lalu serangan ada lagi tim sepak bola lagi berlangsung nih sepak bola dunia. Apa komentar Yusuf Mansur? Ya, kalau nggak kita soraki rame-rame, dia banyak aja tuh yang aneh-aneh yang mau dia ceritakan. Yang tujuannya akhirnya nanti raup duit dari masyarakat. Lalu warung steaknya bertambah. Ya hati-hatilah kita, jangan mau menyandang Islam itu agama penipu. Gitu. Karena Bapak Ibu semua, kita ini akan dituduh juga sebagai penghayat penipu. Gitu. Mari kita bersihkan diri kita dan menyatakan berpihakan dengan Islam adalah dinul haq. Islam adalah agama yang benar yang memperjuangkan kebenaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.